Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat kami yang baik hatinya, dalam tradisi masyarakat yang dogmatis, kegiatan untuk mengatakan orang lain sesat, tidak benar, itu sering sekali terjadi. Dan biasanya menggunakan framework pemikiran, teori-teori keagamaan yang mereka miliki untuk memframing bahwa kelompok A, B, C dan sebagainya itu tidak sama dengan mereka, dan bisa saja kemudian berujung pada keputusan-keputusan bahwa mereka semua sesat dan sebagainya. Itu sering terjadi dalam masyarakat yang cenderung beragama secara dogmatis, artinya tidak punya level moderat dan keterbukaan komparasi kedalaman dalam memahami Islam ini. Sebenarnya kalau kita sepakat pada level usulnya bahwa yang bersyahadat, kemudian melakukan sholat, kemudian membayar zakat, berpuasa, haji, itu sudah selesai tuduh-menuduh. Tapi masih ada level-level furu, detil-detil yang kadang-kadang dikejar dan ditemukan tidak sama, kemudian berujung kepada usaha-usaha untuk menyebut orang lain tidak benar dan sebagainya. Sesat itu apa sih sebenarnya? Itu pertanyaannya. Sesat itu kan ya sekilas kan berputar-putar di suatu tempat dan tidak pernah sampai ke tujuan, atau salah jalan sehingga tidak sampai ke tujuan. Itu kan disebut dengan sesat. Jadi kalau misalnya Anda sedang menuju ke Jakarta tapi tidak pernah sampai, berputar-putar di Medan, berputar-putar di di suatu tempat di antara itu disebut sesat, tidak pernah sampai ke tujuan. Jadi sebenarnya tujuan kita apa, kan gitu ya. Tujuan kita dalam beragama itu kan untuk sampai kepada Allah. Kalau sampai kepada Allah itu disebut dengan sudah benar. Jika belum sampai, ya sebut sendiri apa itu. Kan belum benar, atau belum, masih tersesat di jalan, atau lalai di jalan. Anda sebut apapun itu. Jadi bayangkan kita sudah beragama 5 tahun, 10 tahun, ada 30, ada 40, ada sudah 50, 60 dan sebagainya, tapi belum sampai kepada Allah. Nah, itu harus kita evaluasi apakah pola beragama kita itu sudah membawa kita sampai kepada Allah, atau masih berputar-putar pada segala teori agama yang terdoktrin kepada kita. Karena agama itu ada level teori, doktrin, ada level perjalanan untuk berjumpa. Ada yang namanya dalil-dalil, ada metode sair wasulu untuk sampai kepada berbagai wujud yang disebut dalam teori itu. Jadi kalau dikatakan siapa sih sebenarnya yang orang tidak sesat, ya yang tidak sesat itu ya para nabi dan para wali dan orang-orang soleh yang telah wusul, telah sampai kepada Allah. Bukti sampai itu apa? Ya telah orang sudah sampai kan sudah mengenal, sudah makrifat, sudah berjumpa pada berbagai dimensi yang sangat agung itu, kemudian terkoneksi, mengalami keterintegrasian atau liqa, rujuk dan sebagainya, sehingga punya kemampuan level komunikasi yang lebih vibratif dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para nabi itu kan punya kemampuan untuk berkomunikasi dalam dimensi wahyu, timbal balik dengan Allah. Nah, sebenarnya siapapun yang sampai kepada Allah, dimensi itu pasti punya yang kita sebut sebagai ilham atau bahasa-bahasa sufistik yang dituliskan kemudian itu dalam terminologi semacam muraqabah atau berbagai macam keterkoneksian yang berdimensi ilahi dengan Allah. Jadi hubungannya dekat, akrab dengan wujud yang sangat batinnya itu. Itulah yang disebut dengan tidak lagi tersesat atau sudah sampai kepada Allah. Pertanyaannya, apakah kita sudah sampai pada level yang sedemikian qarib, takarub, dekat dan komunikatif dengan Allah? Kalau belum, ya kemungkinan masih sesat. Apapun yang kita baca, teori apapun kita
kunut, kita masih berputar-putar dalam teori itu, tidak sampai kepada Allah. Itulah yang disebut dengan sesat. Makanya dalam sufistik itu tidak melihat orang lain sebagai sesat, tidak berusaha menuduh orang lain sesat. Kecenderungannya adalah menilai diri sendiri, mengevaluasi diri sendiri apakah sudah sampai pada level yang demikian ihsan, melihat dan dilihat oleh Allah atau tidak. Kira-kira jadi fokus agama dalam level sufistik adalah memperbaiki diri sendiri, bukan mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Kira-kira begitu. Jadi cara untuk sampai kepada Allah ya sebagaimana ada dalam surah Al-Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim. Jadi kita berusaha meminta jalan yang lurus untuk sampai kepada Allah. Kalau enggak, kita nanti dapat jalan yang berputar-putar dalam berbagai konsep yang justru makin menumpuk, membingungkan dan tidak sampai kemana-mana. Konsep perlu, tetapi yang kita butuhkan kan jalan untuk kita berjalan dan sampai, bukan menghafal-hafal teori itu. Kira-kira begitu. Jadi itulah kemudian kenapa Nabi Isa atau para nabi itu mengkritik orang-orang yang ahli kitab. Mereka tahu isi kitab, teori-teori dalam kitab, tapi mereka nggak dapat jalan untuk bisa sampai ke sana. Makanya disebut, maka kadang-kadang ahli kitab ini sendiri mendebat nabi-nabi kan gitu ya, karena merasa banyak tahu. Padahal nabi itu yang paling tahu jalan cara untuk sampai ke sana. Nggak rumit untuk sampai ke sana. Nabi Isa kecil-kecil ya sebenarnya sejak muda udah sampai kepada Allah, nggak perlu lama-lama. Nabi Musa itu 40 hari sudah tembus dalam dimensi perjumpaan itu lewat amalan-amalan tertentu yang sangat khusus tentunya. Jadi faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihah. Jadi ada amalan saleh khusus kalau ingin berjumpa liqa dengan Allah, dan ini diajarkan dalam tradisi khawas atau khawasul khawas dalam mistisisme Islam. Jadi cari jalan tariqah atau metode-metode yang bisa membawa kita sampai kepada Allah, sehingga nggak selamanya tersesat berputar-putar dalam teori dan teori yang sebenarnya nggak habis-habisnya kalau didiskusikan. Wujud itu adalah wujud dalam bentuk ide, teori ada yang hakikinya, yang zatinya itu. Di para sufi mengejar yang zati itu. Jadi itu perlu metode khusus untuk sampai ke sana. Jadi demikianlah kira-kira cara kita memahami apa kita sesat atau tidak. Jadi kalau paham ini, kita tentu tidak lagi punya kesibukan untuk ngurusin orang lain secara berlebihan. Islam itu punya banyak mazhab ya, termasuk juga pemikiran-pemikiran turunan di bawahnya, baik mazhab fikih ataupun mazhab tasawuf. Jadi apapun mazhab Anda, apapun bentuk pemikiran Anda, silakan aja kalau Anda yakini itu. Gak bisa kita ngurusi bentuk-bentuk teori yang orang bangun dan orang yakini itu benar. Silakan aja membangun teori tauhid macam-macam, tapi sudah bisa nggak Anda sampai dengan teori itu kepada Allah yang hakiki, yang zati itu? Tentu butuh metode untuk sampai ke sana. Jadi yang disebut akidah itu sebenarnya adalah akada atau al-aqdu. Jadi ikatan, keterkoneksian, keterhubungan, keterintegrasian, itu akidah namanya. Jadi akidah itu sebenarnya hakikatnya adalah wusul ilallah, terikat, terhubung, terkoneksi secara sungguh-sungguh dengan Allah. Jadi bukan sekedar teori tentang tauhid akidah itu, tapi adalah keterhubungan secara langsung dengan yang azali itu. Itulah akidah. Jadi akidah itu sebenarnya sesuatu yang sangat sufistik sekali, bukan teoritis. Jadi mereka yang akidahnya kuat adalah orang-orang yang telah sampai wusul ilallah, liqa, rujuk dengan Allah. Dan tentu bukan sekedar teoritis, tapi betul-betul mengalami secara empiris iluminatif. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.